Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita masih membahas tentang ukuran pemusatan untuk bagian kuartil, desil, dan juga persentil. Setelah kalian mengamati video ini, diharapkan nanti kalian dapat menentukan ukuran letak, baik kuartil, desil, maupun persentil, lalu hubungannya dengan median. Lalu kalian juga diharapkan nanti menganalisis ukuran pemusatan data untuk mediannya ya, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Ukuran letak, apa ya ukuran letak itu? Ukuran letak adalah ukuran letak data ini didasarkan pada letak ukurannya dari distribusi data yang telah diberikan, di mana data harus terlebih dahulu diurutkan. Jadi mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar diurutkan. Nah, ukuran letak ini dibagi menjadi beberapa. Ada yang menyebutkan istilah untuk desil, kuartil, desil, dan juga persentil. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa itu kuartil? Berarti dari bahasa quart. Karena quart berarti 4, maka pada kasus kuartil ini adalah kumpulan data yang sudah diurutkan yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Di mana karena dibagi menjadi 4 bagian, maka di sana terdapat 3 pembaginya. Jika seperti ini ya, ada data, di mana data ini sudah diurutkan, kemudian kita akan bagi menjadi 4 bagian. Maka potongan ini ada 3 potongan. Nah, pada kuartil terjadi 3 potongan. Potongan yang pertama di sini adalah melibatkan 25% data atau sekitar 1/4 data yang sudah diberikan. Nah, ini pada bagian yang ini kita sebut sebagai Q1 atau yang kita sebut juga sebagai kuartil bawah. Sedangkan pada potongan yang kedua di sini melibatkan 50% data, yaitu sekitar 1/2 atau 2/4. Pada pemotongan yang kedua ini kita sebut Q2 yang disebut juga sebagai kuartil tengah. Sedangkan pada pemotongan yang ketiga di sini adalah melibatkan 75% data atau sekitar 3/4. 3/4 di sini adalah pembagian pada Q3 atau yang kita sebut sebagai kuartil atas. Maka pada kuartil terdapat 3 pembagi di sini, maka biasanya kuartil membicarakan antara Q1, Q2, dan Q3. Sedangkan pada 4 bagian ini di sini didapatkan pada 1, 2, 3, 4. Maka akan mendapat 4 bagian. Maka di sini adalah pernya adalah 1/4. Kuartil di sini pada data berkelompok dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Nah, QI ini mewakili bisa diganti untuk Q1, Q2, dan Q3. Ingat tadi bahwa pada kuartil ada 3 pembaginya. I-nya di sini diganti dengan 1, 2, dan 3. Di mana sama saja untuk L adalah tepi bawah. Jadi yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah letak kuartilnya, letak kelasnya. Bagaimana menentukan letak kelasnya? Kelasnya yaitu dari sini. I kali N/4. Kemudian P masih sama yaitu panjang kelas. Fi adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil. Jadi menentukan karena kita butuh frekuensi kumulatif, maka pada kasus kuartil, maka kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Fi adalah frekuensi kelasnya, N adalah banyak datum atau banyaknya data yang diberikan. Kita akan coba pada kasus berikut ini, di mana diminta tentukan kuartil bawah dari data berat 50 siswa yang disajikan. Nah, ingat apa itu kuartil bawah? Kuartil bawah adalah Q1.
maka kita akan mencari tentang Q1. Di mana Q1 ini berarti dari rumus yang diberikan, ini kita ubah dari Q1 ya. Semuanya II yang ada di sini adalah kita ganti dengan 1, sehingga dibuat dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bagian F1, kemudian ini juga F ini adalah F1 di sini. Ini adalah Q1. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan letaknya terlebih dahulu. Yang kita butuhkan selain letak, juga frekuensi F besar di sini. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif, ingat nggak frekuensi kumulatif itu seperti apa? Betul, menambahkan dengan data yang ini ya. Pertama kita taruh dulu nilai 4-nya, kemudian ditambahkan 4 ditambah 6, hasilnya berapa, dan seterusnya. Maka seperti ini. 4 kita taruh, 4 ditambah 6 adalah 10. Kemudian untuk kelas berikutnya menambah frekuensi berikutnya. Jadi 10 ditambah 9 adalah 19. 19 tambah 14 adalah 33. 33 tambah 10, 43. 43 ditambah 5 adalah 48. 48 tambah 2 adalah 50. Pada kelas yang paling atas di sini adalah kelas dengan frekuensi total datum yang diberikan. Nah, ini adalah frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita tentukan letaknya daripada Q1. Ingat, karena Q1 maka melibatkan 1/4N. Yaitu seperti ini, 1/4N, N-nya kita ganti dengan 50. Maka data yang ke-12,5. Kita lihat pada frekuensinya. Frekuensi kumulatif yaitu data yang ke-12,5 di mana? Kelas 1, 2, 3 atau yang mana? Nah, karena pada kelas 1 adalah yang melibatkan banyaknya hanya 4, kelas 2 itu hingga pada 10, data yang ke-10, maka 12,5 terletak pada kelas yang ke-3. Ini adalah letak daripada Q1. Setelah kita menentukan letaknya, kita bisa menentukan LI, FI, dan FI besar, FI kecil. Di mana LI-nya berarti 41. Di sini batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 40,5. Selanjutnya kita menentukan P-nya, panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini adalah 5. Ingat dari mana 5 berasal? Dari sini ya, berarti 36 dikurangkan dengan 31, yaitu sama dengan 5. Itu adalah panjang kelasnya. Selain itu, kita menentukan adalah FI besar dan FI kecil. Di mana FI besar di sini adalah 10, sebelum, yaitu 10. Sedangkan FI kecilnya pas ketika kelasnya, yaitu 9. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya yang sudah kita peroleh di sini. Tinggal kita ganti L1-nya P, kemudian F1 di sini, dan F besarnya yang kecil dan kebesarnya di sini ini. Kita ganti, kita kerjakan terlebih dahulu. Ini adalah 12,5 dikurangkan 10 bagi 9. Kita kerjakan pada perkaliannya terlebih dahulu, sehingga didapatkan nilai seperti ini. Maka diperoleh bahwa kuartil bawah atau Q1 adalah 41,89 pada wilayah kelas ini ya, yaitu antara 41 hingga 45. Selanjutnya, kita cari hubungan dengan median. Median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data yang diurutkan. Karena letaknya ada di tengah, maka median di sini adalah Q2. Jadi diingat bahwa median adalah Q2. Maka rumus yang diberikan adalah tinggal kita mengganti nilainya ya, yaitu di sini adalah Q2, maka di sini adalah N/2. Maka sama saja di sini adalah L2, kemudian ini P2, ini adalah F di sini juga F kecil yang F2. Jadi rumusnya sama dengan kuartil yang tadi. Hanya di sini karena median adalah Q2, maka menggunakan data kuartil yang kedua.
Ini itu sama dengan N kali 2/4. Itu maka disingkatnya sama dengan N kali 1/2. Sama saja ya. Dengan konsep yang sama dengan apa yang kita lakukan dengan kuartil yang tadi. Selanjutnya kita cari ya mediannya seperti apa. Ingat tadi bahwa rumus dari median bersama dengan kuartil 2, itu sama dengan kuartil 2. Nah, ini adalah rumus median. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ingat, untuk menentukan median, harus menentukan dulu letaknya di mana. Maka N/2 di sini atau 2/4 daripada datanya. Banyaknya data di sini ada berapa? Nah, di sini karena ada berapa nih? Ada 50 ya. Maka kita buat dalam bentuk 50/2 yaitu 25. 25 ini pada posisi di mana? Kita lihat melalui frekuensi kumulatifnya. Ingat frekuensi kumulatif diawali dari di sini kelas 4 ini adalah 4, kemudian ditambah dengan bawahnya ya. Maka di sini ada 4, 4 ditambah 6 adalah 10, 10 tambah 9 adalah 19, dan seterusnya. Sehingga didapatkan data frekuensi kumulatif yang seperti ini. Selanjutnya, karena median terletak pada data yang ke-25, kita lihat karena pada kelas yang ketiga ini hanya sampai pada data ke-19, maka kita lihat kelas yang keempat. Kelas keempat ini datanya sampai data yang ke-25, maka median terletak pada kelas yang keempat ini, sehingga kita peroleh bahwa kelasnya adalah 46 hingga 50. Nah, selanjutnya karena kelas sudah kita tentukan, kita bisa menentukan L-nya. L-nya adalah 46 dikurangkan 0,5. Selanjutnya butuh apa lagi kita? Butuh P, panjang kelas. Berarti dari sini 36 dikurangkan dengan 31. Nah, dapat 5 kan? Selanjutnya kita butuh F yang besar. F besar berarti sebelum, berarti 19 di sini, frekuensi kumulatif sebelum. Sedangkan F yang kecil adalah pas ketika kelasnya, berarti 14 di sini adalah F kecil. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diberikan. Di sini tinggal kita ganti angkanya. Nah, kita selesaikan dulu pengurangan di sini, baru kita bagi dengan 14. Dan kita kali dengan 5, sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Ini adalah mediannya yang terletak pada kelas yang keempat. Mudah ya? Di sini adalah 47,64, bukan 63 ya, 64. Oke, selanjutnya kita sajikan tabel histogram seperti ini. Berapakah mediannya? Masih kita fokuskan pada mencari median ya. Nah, median yang dibutuhkan apa saja? Pada median di sini berarti kita harus menentukan letak mediannya dulu, datumnya dulu dari 40 di sini. Nah, datanya ini kan dari 2, 6, 10, 12, 8, 2, totalnya adalah 40. Maka N-nya kita ganti 40. 40/2 berarti datumnya terletak pada data yang ke-20. Nah, bagaimana cara kita menentukan letak 20 ini? Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Karena sudah dapat frekuensi-frekuensi ini, frekuensi-frekuensi kita cari frekuensi kumulatifnya. Ini adalah frekuensi biasa dari kelas-kelas masing-masing kelas. Untuk mencari frekuensi kumulatifnya, maka diawali dari 2 di sini ya. 2, kemudian untuk kelas yang berikutnya berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8 di sini. Selanjutnya berarti 8 ditambah 10 adalah 18. 18 ditambah 12 di sini yaitu 30. 30 ditambah 8 yaitu 38. 38 ditambah 2 yaitu 40. Benar ya, di sini N-nya adalah 40. Nah, karena median terletak pada datum yang ke-20, maka dari sini kita tahu bahwa datum ke-20 adalah pada kelas yang keempat.
pada bagian yang ini. Pada bagian antara 75,5 hingga 80,5. Karena data di sini ya. Maka di sini setelah kita tahu bahwa letak medianya terletak pada kelas yang keempat, maka kita sudah bisa menentukan L-nya yang mana. L-nya yang ini ya, karena ini menggunakan tepi bawah. L-nya adalah 75,5. Selanjutnya kita menentukan P-nya. P-nya itu dari 65,5 ini dikurangkan dengan 60,5, yaitu sama dengan 5. Selanjutnya selain P, maka kita menentukan F-nya, F besarnya. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum berarti di 18. Nah, frekuensi pada kelas median di sini berarti yang 12 di sini. Nah, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi dari rumus yang diberikan ini, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita hitung. N/2 tadi sudah kita dapatkan dari 20. Kita hitung pengurangannya terlebih dahulu, kita bagi dan kita kali dengan 5. Sehingga kita dapatkan seperti ini, hingga kita dapatkan bahwa mediannya terletak pada 76,33. Pas pada kelas pada data 75,5 hingga 80,5. Selanjutnya, apa itu desil? Desil, kalau tadi kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, kalau desil dibagi menjadi 10 bagian yang sama, sehingga pembaginya ada 9. Maka di sini kalau desil hanya berbicara tentang D1, D2 hingga pada D9 saja. Rumusnya hampir sama dengan kuartil, hanya saja di sini adalah per 10. Itu adalah desil. Di mana dantumnya di sini antara 1 hingga 9. Langkah-langkahnya sama persis dengan yang kita lakukan tadi pada kuartil persentil. Kalau persentil berarti adalah data yang dibagi menjadi 100 bagian, sehingga pembaginya ada 99. Rumusnya pun sama. Hanya ini 4/10, ini menjadi 100. Karena pembaginya adalah 100 bagian. Maka dantum yang untuk I-nya di sini hanya berkisar 1 hingga 99 saja. Rumusnya hampir sama ya. Penerapannya juga sama. Hanya yang terpenting adalah kalian memahami 100 dan 10 di sini. Ini berlaku untuk data yang berkelompok. Kasus ini untuk data yang berkelompok ya. Lalu bagaimana untuk pada data yang tunggal? Pada data tunggal, untuk data yang sudah diurutkan, kuartil itu adalah I/4 N+1. Sedangkan data desil berarti DI di sini adalah I/10 N+1. Untuk I-nya, datumnya 1 sampai 9 ya. Sedangkan pada persentil, maka I/100 ya di sini. Dengan data I-nya adalah 1 hingga 99. N-nya adalah banyaknya data. Ini adalah kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Jika data tersebut bukan merupakan bilangan bulat, maka kita menggunakan yang namanya interpolasi linier. Interpolasi linier adalah kita menggunakan rumus yang ini. Ini adalah rumus untuk interpolasi linier, baik pada desil, persentil, maupun desil, persentil, maupun pada kuartil. Jadi ini adalah rumus daripada interpolasi linier. D-nya di sini adalah desimalnya. Kita akan coba kapan penggunaan interpolasi linier tersebut. Nah, ada data diagram batang dari sepatu di mana kita diminta mencari persentil yang ke-15. Nah, ada data yang seperti ini, kita cari persentil yang ke-15. Ini adalah data tunggal ya.
karena ini adalah diagram batang, bukan histogram. Ini adalah diagram batang, di mana 36 di sini diwakilkan dengan frekuensi 6. Kemudian data 37, 7, kemudian 38 adalah 12, kemudian 39 di sini adalah 5, kemudian 40-nya adalah 8, 41-nya di sini adalah 2. Maka kalau kita total di sini adalah 40. Penyelesaiannya, karena kita mau mencari nilai yang dari sini kita akan mencari PI-nya, di mana PI di sini berarti P15 karena persentil yang ke-15. Jadi I-nya kita ganti 15. Maka 15, 40 tadi total daripada data yang diberikan. 40 ditambah 1 dikali 15 dibagi 100. Kita dapatkan bentuknya ini. Nah, ini adalah bentuk yang bukan bulat. Karena bentuknya bukan bulat, maka kita gunakan interpolasi linear. Interpolasi linear tadi rumusnya seperti ini ya. Nah, apa XN, apa D, apa XN plus 1 di sini? Di sini D adalah desimalnya. Jadi kalau datanya adalah 6,15, maka yang disebut D-nya adalah desimalnya, berarti 0,15. Sedangkan XN di sini adalah data yang letaknya. Jadi kalau di sini adalah 6, maka XN di sini adalah X yang ke-6. XN plus 1 berarti X7. Nah, data yang ke-7 yang letaknya. Ini letaknya ya. Nah, kita lihat letak X yang ke-6 itu yang mana? Pada kelas yang pertama di sini datanya melibatkan 6 saja. Maka pada kelas bukan kelas pertama, pada data jumlah yang memiliki sepatu 36, ini jumlahnya ada 6 siswa. Sedangkan yang memiliki nomor sepatu 37 ada 7 siswa. Maka setelah diurutkan, maka 37 ini adalah 6 ditambah 7 di sini adalah 13. Nah, data yang ke-13 hingga maksimal 13 terletak pada 37 di sini. Jadi 36 di sini yaitu 36-nya itu ada sebanyak 6. 36, 36, 36 seperti itu ya, hingga sampai 6. Nah, data yang yang ke-7 di sini adalah data ke-37. Hingga 37 ini hingga mencapai data urutan yang ke-13. Maka data yang ke-14 adalah data dengan nomor sepatu 38 dan seterusnya. Ini adalah letaknya. Jadi X6 terletak pada data yang ke-6. Data yang ke-6 terletak di mana? 36-nya atau 37? Di sini 36 ya, karena 36 itu sampai 6 siswa. Maka X6-nya adalah 36, sedangkan X7-nya di sini adalah sudah masuk di 37. Maka X6 kita ganti dengan 36, X7-nya kita ganti dengan 37. Sehingga kalau di sini 1, ini kali 0,5 menjadi 0,5 saja ya. Maka kita dapatkan P15 di sini adalah 36,15. Mudah ya penggunaan interpolasi linear. Ayo kita melakukan sesuatu kebaikan dari yang terkecil, mulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa.